Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Menatap ular roh api berkepala dua di dekatnya dan tertawa, "Hei kepala besar, tunjukkan jalannya." Mendengar teriakan Xiao Yan, Flame Spirit Serpent mengabaikannya. Itu menggeser kepalanya untuk menghadap pintu keluar terowongan dan menunggu King Lin menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan perintah sebelum dengan enggan membalikkan tubuhnya dan menyelam ke magma. Melihat bahwa Flame Spirit Serpent menyebabkan lingkaran demi lingkaran riak terbentuk di permukaan danau magma, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Setelah itu, dia menyelam ke magma dan mengikuti di belakang Flame Spirit Serpent. Semuanya berwarna merah menyala di dalam magma. Namun, dengan perlindungan dari Bone Chilling Flame, Xiao Yan samar-samar bisa melihat lingkungan di sekitarnya. Tatapannya menyapu sekali sebelum dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan mengikuti Flame Spirit Serpent yang menyelam menuju wilayah terdalam dari magma. Di magma merah menyala, arus bawah melonjak. Kadang-kadang, akan ada gelombang magma yang ganas di bawah arus yang muncul dari arah yang tidak diketahui. Arus bawah ini mengandung energi yang sangat besar. Jika salah satu terkena, bahkan seorang Dadoshi akan terluka parah. Katakan padaku bahwa api surgawi di bawah ini bahkan lebih ganas daripada api dingin milik guru. Petik 2. Anda tidak bisa mengatakannya seperti ini. Saya sekarang dalam keadaan roh dan tidak dapat menampilkan banyak kekuatan api dingin tulang. Selain itu, saya harus meminjam tubuh Anda untuk melepaskannya. Dengan cara ini, kekuatannya tersebar lebih jauh. Menambah tekanan dari magma di sekitarnya dan suhu yang meningkat, setengah jam adalah batas saya. Yao Lao dengan cepat menjelaskan. Baiklah, manfaatkan waktu sepenuhnya. Setelah mendesak Xiao Yan, Yao Lao sekali lagi terdiam. Sepertinya dia tidak berani untuk dialihkan, setidaknya kecelakaan apapun harus terjadi dari perlindungan dari Bone Chilling Flame. Mengangguk dengan senyum pahit, Xiao Yan sekali lagi melihat magma di sekitarnya yang berubah sedikit hijau. Dia tanpa sadar berteriak ke depan, "Hei, seberapa jauh?" Xiao Yan tahu bahwa binatang ajaib di tingkat Dowling sudah memiliki kecerdasan yang tidak bisa diremehkan. Jadi, dia tidak khawatir itu tidak bisa memahaminya. Suara Xiao Yan dibawa oleh Doki saat melewati penghalang magma dan memasuki telinga Flame Spirit Serpent di depan. Yang terakhir memutar kepalanya yang besar, secara acak mendesis beberapa suara dan tiba-tiba meningkatkan kecepatan turunnya. Sialan, melihat tindakan Flame Spirit Serpent, Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengatupkan giginya dengan erat dan menendang kakinya dengan keras. Tubuhnya yang diselimuti oleh api putih tebal, berubah menjadi bayangan putih dan tiba-tiba melesat ke bawah. Tubuh Xiao Yan melewati magma yang hampir berubah menjadi hijau sepenuhnya. Keringat di wajahnya terus menetes ke matanya. Meski terasa sedikit menyakitkan, Xiao Yan bahkan tidak berani mengedipkan matanya, takut dia akan ditinggalkan oleh Flame Spirit Serpent yang tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Seberapa banyak lagi yang ingin kamu turunkan? Saat dia terus turun, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu mengganggu tubuhnya meskipun ada perlindungan dari Bone Chilling Flame. 10 menit, sial. Jika saya tidak melihat api surgawi, dalam 10 menit, saya akan berhenti mencari. Xiao Yan yang berulang kali menggigil mengencangkan tinjunya yang gemetar ketika dia menyadari bahwa bahkan suaranya mulai bergetar saat ini. Beberapa saat kemudian, 8 menit. Sudut mulutnya bergerak-gerak saat Xiao Yan berteriak dengan suara rendah. Flame Spirit Serpent terus mengabaikannya saat ia turun dengan sekuat tenaga. 4 menit. Suara Xiao Yan benar-benar kering saat dia berteriak. 2 menit. Xiao Yan menyadari bahwa jantungnya berdebar kencang dalam hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sialan. Saya akan kembali. Tidak mencari lagi. Dengan mata merah, tubuh Xiao Yan yang turun tiba-tiba berhenti. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia dengan tegas berbalik dan mulai berenang ke atas dengan ekspresi pucat. Namun,
Saat Xiaoyan berbalik, Flame Spirit Beast mengayunkan ekornya yang besar dan melilit pinggang Xiaoyan. Ekornya ditutupi oleh api merah tua yang kaya. Meskipun nyala api berulang kali berubah menjadi ketiadaan ketika bersentuhan dengan nyala api putih yang tebal, kekuatan besar yang dikandungnya masih menarik Xiaoyan kembali dengan keras. Sialan, apakah aku telah dipermainkan oleh binatang buas ini? Saat ketika dia ditarik kembali oleh Flame Spirit Serpent, sebuah pikiran mengejutkan tiba-tiba terlintas di benaknya. Pikiran ini baru saja muncul ketika Xiaoyan dilempar ke depan Flame Spirit Beast. Saat dia sibuk menari, dia mengalihkan pandangannya untuk mencari jalan setapak. Namun, dia tiba-tiba membeku di atas benda berwarna hijau bersinar di kejauhan. Cahaya berwarna hijau menutupi magma di wilayah ini. Ketika Xiaoyan tenang dan menoleh, dia samar-samar melihat teratai berwarna hijau di dalam cahaya hijau yang berdiri dengan lembut dan lembut. Api inti teratai hijau. Saat Xiaoyan melirik lotus berwarna hijau ini, tawa Yao Lao yang tercengang dan riang tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Menyadari bahwa itu tidak sepanas yang dia bayangkan. Sebaliknya, suhu di sekitarnya secara aneh menurun drastis. Mengenai fenomena yang agak aneh ini, wajah Xiaoyan benar-benar tercengang. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih saat tatapannya buru-buru menyapu sekelilingnya. Akhirnya, dia melihat teratai berwarna hijau di tengahnya. Teratai berwarna hijau memiliki 8 daun. 8 daun berwarna hijau ini seperti giok hijau paling sempurna yang terbentuk secara alami. Sekilas, itu tampak sangat jernih, memberi orang keinginan untuk memegang dan tidak melepaskannya. Di dalam teratai, tampaknya ada platform teratai kecil yang tingginya sekitar 2 hingga 3 kaki. Sebuah cahaya fluorescen kecil dipancarkan dari beberapa lubang kecil di platform teratai. Cahaya ini tampaknya berasal dari biji teratai yang terbentuk dari energi jenis api paling murni yang berkumpul bersama. Pada bagian bawah teratai berwarna hijau terdapat batang dan akar yang sangat sempit dan panjang. Batang dan akarnya ditutupi dengan tentakel yang sangat kecil. Saat tentakel ini bergoyang, Xiaoyan jelas bisa merasakan keserakahan mereka, tanpa terkendali menyerap energi jenis api liar di sekitarnya. Apa, api surgawi, itu? Banyak orang akan iri padamu karena bisa mencapai tempat ini. Yao Lao dengan lembut menghibur. Dia berbalik, menatap inti lotus yang kosong dan mendesah lembut di dalam hatinya. Bohong jika dia mengatakan itu tidak mengecewakan. Api surgawi, yang dia pikir bisa dia dapatkan dengan mudah tiba-tiba menumbuhkan sayap dan melarikan diri. Jika dia tidak memiliki kekuatan mental yang kuat, dia mungkin sudah kehilangan kesabaran. Hah, apa ini? Saat tatapannya menyapu platform lotus secara mendetail, Yao Lao tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia melambaikan tangan yang diselimuti api putih tebal. Seketika, 7 cahaya berwarna melesat keluar dari panggung teratai dan jatuh ke tangan Yao Lao. Benda apa ini? Memiringkan kepalanya dengan lesu, Xiaoyan menatap benda itu di tangan Yao Lao. Dia terdiam sedikit dan berkata dengan suara tertegun, "Skala." Benda di tangan Yao Lao berukuran sekitar setengah telapak tangan. Seluruh tubuhnya tercakup dalam 7 warna. Melihat sekilas, kilau dari 7 warna itu indah dan penuh warna. Ini adalah skala ular 7 warna. Yao Lao menyipitkan mata saat senyum dingin terangkat dari sudut mulutnya. Skala ular 7 warna. Saya bertanya-tanya mengapa tidak ada api inti teratai hijau di teratai. Itu sebenarnya diambil oleh orang lain. Yao Lao melemparkan skala ular 7 warna ke arah Xiaoyan dan tertawa dingin. Xiaoyan menerima timbangan itu dan merasakan titik di tangannya yang bersentuhan dengannya menjadi dingin. Gelombang udara dingin terus memasuki tubuhnya. Jika Xiaoyan tidak memiliki perlindungan dari Bone Chilling Flame, Yao Lao, dia kemungkinan besar bahkan tidak akan berani menyentuh benda ini. Kesal, platform teratai berwarna hijau ini terbentuk dari aglomerasi api planet selama 1000 tahun. Selama Anda melepasnya dan duduk di atasnya untuk berlatih di masa depan,
Kecepatan latihan Anda mungkin tidak dapat meningkat 10 kali lipat, tetapi peningkatan 3 hingga 4 kali harus dimungkinkan. Selain itu, Anda dapat mengaktifkannya menggunakan Douki Anda saat bertemu musuh dan melepaskan core flame yang terdapat di dalamnya. Jika Anda bertemu seseorang di level Dowling, Anda mungkin tidak dapat mengalahkannya tetapi Anda tidak akan menemui perlawanan saat melarikan diri. Petik 2. Dan ada biji teratai di panggung teratai. Biji teratai inti api yang dikenal sebagai inti dari roh api adalah sesuatu yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terbentuk. Jika Anda keluar dan berteriak bahwa Anda memiliki benih teratai api inti, saya berani menjamin bahwa bahkan seorang Do Huang akan menggunakan semua kekuatannya untuk bertukar dengan Anda. Tentu saja, ini tidak termasuk mereka yang lebih memilih metode yang lebih langsung seperti membunuh dan merampokmu. Petik 2. Jika kamu mengambil salah satu dari hal-hal ini, kamu akan mengubah kekaisaran Jiama menjadi pergolakan. Anakmu berani menolaknya. Setelah berbicara sampai saat ini, Yao Lao berbicara seolah Xiao Yan sama sekali tidak berguna. Mendengar penjelasan Yao Lao yang menggiurkan, mata Xiao Yan menjadi semakin cerah. Pada saat Yao Lao selesai, mata Xiao Yan merah padam saat dia menerkam ke platform teratai. Sialan, anggap semua ini semua minat. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.